Cerita ini berlatar di sebuah kerajaan ajaib bernama Lunawana, tepatnya di kota tepi danau. Namun, suatu hari gerbang kota diserang dan segalanya terbakar habis. Di tengah kekacauan tersebut, panji-panji tentara musuh terlihat di mana-mana. Para prajurit mengangkat pedang mereka yang mulai aus setelah gelombang serangan pertama. Dari atas, seekor naga menerjang dinding sementara seseorang berteriak meminta jalan dikosongkan. Kemudian, kota itu diserbu oleh pasukan mayat hidup dan makhluk-makhluk lainnya. Pada saat itu, beberapa kerangka menyerang prajurit manusia. Salah satu pembela kota hampir dijatuhkan oleh kerangka raksasa, tetapi seorang pendekar pedang berambut hitam muncul dan menangkis serangan itu di detik-detik terakhir. Dengan cepat, pemuda itu menyerang balik dan menghantam monster tersebut dengan serangan yang tepat. Kepala tengkorak itu jatuh ke tanah dan hancur berkeping-keping. Pendekar itu berteriak bahwa jumlah musuh mulai berkurang dan mereka hampir selesai. Namun, monster kerangka lain muncul di belakangnya, siap menyerang. Pemuda berambut gelap itu menyadari ancaman tersebut dan merasa sangat terkejut. Tiba-tiba, sebuah kilatan cahaya muncul dan menyelamatkannya dari bahaya. Ternyata pendekar lain berada di dekatnya untuk membantu rekannya. Pemuda pirang ini memperingatkannya agar tidak menyerang sembarangan seperti pemula. Merasa canggung, sang pendekar hanya bisa menjawab bahwa dia mengerti maksudnya. Segera setelah itu, si pemuda pirang memperingatkan bahwa suku angin akan mengambil alih barisan depan. Sementara itu, pemuda berambut gelap terus bertarung melawan para kerangka. Ia tampak bertekad untuk melanjutkan pertempuran dan bersiap untuk bertindak. Namun, sesosok figur yang berwibawa muncul dan memerintahkannya untuk segera mundur. Pria misterius ini kemudian merapalkan sihir api yang kuat ke medan perang. Pemuda berambut gelap itu terpukau oleh pertunjukan kekuatan tersebut. Ia menyaksikan pria itu berdiri di tengah api yang diciptakannya sendiri. Kakinya dikelilingi api ajaib yang membakar lantai kayu. Pria itu mengungkapkan dirinya sebagai dewa kegelapan, Velaris, makhluk yang sangat kuat. Ia menawarkan jiwa para prajuritnya sebagai persembahan bagi api yang hidup. Sang tokoh utama dan teman pirangnya menyaksikan adegan itu dengan penuh kekhawatiran. Velaris berkata dia akan meninggalkan bekas luka kemurkaannya pada musuh-musuhnya tepat setelah ledakan api besar menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka. Kekuatan ledakan itu melemparkan puing-puing ke segala arah dengan dampak yang besar. Karena terkena hantaman langsung, pahlawan cerita ini nyaris tidak bisa berdiri. Memanfaatkan celah tersebut, pemuda pirang itu berteriak bahwa gerbang telah terbuka. Prajuritnya berteriak serempak, bersiap untuk menyerbu kastil. Semua orang berlari menuju gerbang yang hancur sambil meneriakkan kebebasan. Pemuda berambut gelap itu menyaksikan semuanya dengan putus asa. Melihat kerajaannya runtuh, dia tahu perjuangan akan terus berlanjut hingga kebebasan sejati direbut kembali. Dengan tangan gemetar, dia menggenggam erat pedangnya yang berlumuran noda pertempuran. Tatapannya penuh tekad karena dia tahu hanya tersisa satu langkah lagi. Dia melangkah maju karena kemenangan bukan lagi sekadar mimpi. Sang pejuang berlari menuju tujuannya karena perang akhirnya akan berakhir hari ini. Sementara itu, kastil terus hancur oleh api pertempuran. Api menyebar dengan cepat dan mencapai ruang singgasana kerajaan. Di dalam, seorang pria berambut putih tampak berpikir mendalam tentang situasi tersebut. Pada saat itu, seorang wanita berjubah ungu mendekati singgasana kastil. Dia merenung bahwa kekuasaan kerajaan besar, Castle, akhirnya akan segera berakhir. Namun pria di singgasana itu hanya berkata bahwa hal itu sama sekali tidak penting. Wanita itu terdiam, tampak sedikit sedih mendengar jawabannya. Kemudian pria di singgasana itu tersenyum jahat, mengungkapkan niatnya. Dia mengungkapkan bahwa keinginannya telah terkabul dan kerajaan itu tidak berarti apa-apa lagi baginya. Mendengar itu, sang wanita menyadari bahwa rencananya akhirnya telah selesai. Mata merahnya bersinar saat dia memproses kenyataan mengerikan itu. Keinginan pria itu adalah menjadi raja tanpa nyawa, Lifeless King, makhluk abadi yang tak terkalahkan. Sekarang dia akan hidup selamanya, meninggalkan semua tirani dan kejahatannya. Wanita itu kemudian berkata dengan nada ironis bahwa ini adalah peristiwa yang sangat membahagiakan. Pria itu hanya tertawa mengejek, seolah-olah dia tidak peduli. Tapi dia bertanya kepada si wanita apakah hal yang sama tidak berlaku padanya karena tiara tersebut. Dia menunjuk tepat ke perhiasan yang wanita itu kenakan di dahi. Si wanita berpura-pura bodoh dan mengatakan tidak tahu apa yang dia bicarakan. Pria itu tertawa dan berkata dia mengerti, tapi bertanya-tanya apa gunanya benda-benda itu sekarang. Wanita itu kemudian berkata bahwa jalan mereka telah terpisah sejak lama. Pria itu lalu menggunakan tongkatnya untuk membuat lingkaran sihir di dinding. Dengan itu, sebuah portal gelap dan misterius terbuka di hadapannya. Tanpa berpikir dua kali, dia berjalan menuju lorong yang dia ciptakan. Sebelum pergi, dia mengucapkan selamat tinggal, menyebutkan nama lengkap wanita itu, Arunakara. Wanita bernama Arunakara itu hanya menyaksikan mantan sekutunya pergi. Dia juga mengucapkan selamat tinggal, memanggilnya Sarfin, gubernur terakhir Lodos. Adegan berpindah ke tangga gelap dan suram di suatu tempat di kastil. Satu-satunya titik cahaya di lorong itu berasal dari beberapa obor di dinding. Di bawah sana, kita melihat Sarfin menuruni anak tangga menuju tempat yang tidak diketahui. Tiba-tiba, sebuah topeng emas jatuh ke tanah, menarik perhatiannya.
Sarvin berhenti berjalan dan berbalik, terkejut oleh suara yang tidak terduga itu. Dia kemudian melihat seorang wanita berbaju zirah berdiri di tengah jalan. Prajurit wanita itu memanggil namanya, memastikan bahwa dia memang menunggunya. Sarvin mengenalinya sebagai Nektrala dan menyuruhnya melarikan diri jika dia ingin hidup. Sarvin memperingatkan bahwa seluruh kota akan segera tenggelam ke dalam danau, tetapi wanita itu menghentikannya untuk lanjut pergi, memegang lengannya dengan erat. Dia memanggilnya, "Paman," dan mengeluh bahwa dia tidak menepati janji dari gelarnya. Sarvin hanya memalingkan wajah dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Sarvin kemudian mengangkat tongkat sihirnya dan menyuruh gadis itu mengambil objek tersebut. Wanita muda itu terkejut menyadari bahwa itu adalah lambang gubernur. Dengan itu, Sarvin menyuruhnya untuk mengukir namanya di sana, mengambil alih kepemimpinan Lodos. Namun, sang pejuang bertanya dengan putus asa apa yang akan terjadi pada kota dan seluruh kerajaan. Sambil membalikkan punggung, pria itu mengonfirmasi bahwa semuanya akan runtuh, tetapi dia mewariskan seluruh warisannya kepada gadis itu. Dia kemudian meminta gadis itu untuk menggunakan kekuatan dan kebijaksanaannya untuk menentukan nasib pulau tersebut. Ditinggalkan sendirian, pemimpin baru itu memegang tongkat itu dengan erat dalam kegelapan. Wajahnya menunjukkan campuran rasa takut dan tekad menghadapi tanggung jawab yang begitu besar. Kemudian, aura sihir ungu mulai bersinar terang di sekitar tangan dan tongkatnya. Dikelilingi oleh bayangan misterius, dia bersumpah tidak akan pernah memaafkan orang-orang bodoh yang menantangnya. Dengan mata yang bersinar, dia menyatakan bahwa dia akan mengambil kembali semua yang telah dicuri dari tangannya. Dan begitulah, kita mengenal Lodos, sebuah perbatasan yang di masa depan akan diingat sebagai pulau terkutuk. Cerita dimulai dengan menunjukkan rangkaian pegunungan besar dengan sebuah desa kecil di pinggir danau. Desa yang damai ini dikelilingi oleh dinding kayu besar dan terletak tepat di kaki pegunungan berbatu. Angin bertiup lembut, menggoyang dedaunan pohon-pohon besar di bawah langit biru yang cerah dan indah. Kemudian, langkah kaki tenang seseorang yang berjalan di jalan tanah memecah keheningan tempat itu. Orang ini adalah seorang wanita muda yang cantik berambut merah, mengenakan jubah putih panjang, dan berjalan menuju gerbang. Saat dia mendekat, para penjaga di pintu masuk tersenyum dan memberikan ucapan selamat pagi yang hangat kepada wanita muda itu. Melewati dinding, kita melihat bahwa bagian dalam kota ramai dengan banyak orang yang bekerja. Jalan utama penuh dengan penduduk yang membeli dan menjual barang di hari pasar yang sibuk. Berjalan melewati pasar, gadis berambut merah itu disapa dengan penuh sukacita oleh salah satu pedagang lokal. Lebih jauh di depan, seorang vendor berteriak menawarkan diskon khusus untuk festival besar yang akan datang. Dengan senyum lembut di wajahnya, gadis berjubah putih itu menyapa vendor pasar dengan sangat sopan. Pedagang itu memanggilnya Serapine dan menyerahkan beberapa buah, memintanya untuk membawanya ke tempat latihan. Terkejut dengan jumlahnya, wanita muda itu memegang tas besar itu, sementara si pedagang berkata, "Ini hanya ucapan terima kasih kecil." Kemudian, wanita itu juga memintanya untuk memberitahu kapten agar lebih lunak kepada suaminya yang sudah kelelahan. Melanjutkan perjalanannya, wanita muda itu tersipu malu ketika pedagang itu berteriak agar dia tidak memberikan semuanya kepada pacarnya. Adegan kemudian berpindah ke sebuah arena tanah yang luas, di mana beberapa pejuang sedang berlatih keras dengan pedang. Suara dentingan logam bergema di udara saat dua bilah pedang beradu dengan kekuatan besar di tengah halaman. Kita kemudian melihat seorang pemuda berambut gelap dan berpakaian hijau maju dengan geram untuk menyerang lawannya. Namun, lawan pirangnya dengan mudah menghindari serangan itu dan menyapu kakinya, menjatuhkan pemuda itu ke tanah. Pria ini adalah sang kapten, dan dia memperingatkan bahwa gerakan rekrutan itu terlalu lebar dan sangat mudah diprediksi. Akibat benturan jatuh itu, pedang pemuda tersebut terbang jauh, mendarat di rumput sementara dia mengerang kesakitan. Calon prajurit itu kemudian menghadapi bilah pedang kapten, yang menyatakan bahwa dia bahkan tidak akan pernah bisa mengalahkan goblin dengan cara seperti itu. Dengan postur yang berwibawa, sang instruktur mempertanyakan bagaimana dia berharap bisa melindungi desa dengan kondisi selemah itu. Selanjutnya, sang pejuang berpaling ke arah murid-murid lainnya, mengeluh tentang kelambanan semua orang, dan menuntut fokus yang lebih besar. Para rekrutan lainnya tampak sangat kelelahan, memegang senjata kayu mereka sambil mendengarkan ceramah dalam diam. Salah satu murid memberanikan diri untuk menyebutkan bahwa mereka semua masih harus mengerjakan persiapan untuk festival besok. Tepat pada saat itu, Serapina yang manis mendekat, menyerahkan buah-buahan, dan memintanya untuk membubarkan orang-orang tersebut. Melihat wanita muda itu datang, si taruna muda segera bangkit dari tanah dengan senyum lebar di wajahnya. Dengan sangat sigap, ia mengambil tas berat dari tangan Serapina, sementara si gadis berambut merah itu berterima kasih kepada temannya atas bantuannya. Namun, wajah pemuda itu memerah terang saat rekan-rekan latihannya mulai menggodanya tentang perubahan sikapnya yang begitu cepat. Mengabaikan keributan itu, sang komandan menanyakan alasan kunjungannya, dan Serapina menjelaskan bahwa kuil sangat membutuhkan bantuan. Dengan itu, gadis cantik tersebut dengan ramah bertanya apakah sang komandan bisa mengakhiri sesi latihan lebih awal hari ini. Instruktur itu menghela napas sedikit tegang dan menolak permintaan tersebut, menyatakan bahwa para pejuangnya masih butuh lebih banyak latihan. Namun, para rekrutan mengabaikan bos mereka dan mulai berteriak kegirangan, menawarkan diri untuk membantu sang pendeta wanita.
Sang veteran menjadi marah dengan ketidakpatuhan itu dan mengumumkan bahwa sekarang semua orang akan melakukan latihan 2 kali lipat sebagai hukuman. Tanpa pikir panjang, pemuda bernama Tane menyambar tangan si gadis berambut merah dan lari menjauh, meninggalkan sang pemimpin yang kesal. Seluruh pasukan pecah dalam tawa, menyoraki pelarian pasangan muda itu, sementara sang instruktur berteriak memanggil mereka untuk kembali. Sudah jauh dari arena dan dikelilingi oleh alam, pemuda itu berhenti berlari, yakin bahwa dia telah kehilangan jejak sang kapten. Dengan tangan di atas kepala, dia menarik napas dalam-dalam dan mengeluh panjang lebar tentang obsesi bosnya yang berlebihan terhadap pertempuran. Namun, si rambut merah memberikan senyum yang menenangkan dan memintanya untuk mengikhlaskannya, karena sang veteran pasti punya alasannya sendiri. Tane menyatakan tidak perlu bertindak sejauh itu, karena perang tidak akan terjadi sekarang setelah Castul runtuh. Dahulu kala, Pulau Lodos sangat menderita di bawah tirani Salvin yang mengerikan di sebuah kerajaan sihir yang agung. Namun seiring kejahatannya yang semakin memburuk setiap hari, beberapa pejuang membentuk aliansi untuk melawan. Dengan itu, suku-suku di Lodos mengakhiri kekaisaran tersebut, dan perdamaian akhirnya kembali ke seluruh pulau. Mendengar seluruh cerita ini, pemuda berambut gelap itu menjadi termenung sambil menatap gadis di sampingnya. Pada saat itu, pemandangan berubah menunjukkan sebuah pohon raksasa yang indah di atas bukit di bawah langit biru. Kedua orang muda itu berjalan dengan damai ke kaki pohon besar ini, menikmati pemandangan di sekitar mereka. Si rambut merah meregangkan tubuh dengan gembira mengatakan cuacanya sangat menyenangkan, sementara pemuda itu terbatuk, sedikit malu. Dengan pipi yang sangat merah, pemuda itu menarik perhatian temannya dan memintanya untuk menatapnya sejenak. Terkejut dengan panggilannya, wanita muda itu memalingkan wajahnya dengan senyum lembut dan bertanya mengapa dia begitu serius. Mengumpulkan keberaniannya, sang pendekar pedang mengulurkan tangannya yang tertutup ke arah wanita muda itu, mengungkapkan bahwa dia membawa kejutan. Saat dia membuka tangannya, terlihat sebuah kalung indah dengan permata biru, dan gadis itu terkagum-kagum oleh hadiah tersebut. Dia memegang benda itu dengan terpesona dan terkikik, bertanya sejak kapan Tane mulai memberikan hadiah seperti ini. Mencoba menyembunyikan rasa malunya, pemuda itu bergumam bahwa Serapina akhir-akhir ini sering mengatakan bahwa dia menginginkan perhiasan baru. Mendengar hal itu, sang pendeta wanita mendekat ke wajahnya dengan tatapan yang sangat penuh kasih dan sukacita. Sambil menutup matanya dengan damai, dia meminta kekasihnya untuk memakaikan kalung itu di lehernya saat itu juga. Melihat kebahagiaan gadis itu, sang pejuang tersenyum lega karena dia sangat menyukai kejutan tersebut. Dia kemudian dengan hati-hati mendekat dan memasangkan hiasan ajaib itu di leher wanita cantik berjubah tersebut. Si rambut merah merapikan rambutnya dengan berseri-seri dan kemudian bertanya kepada kekasihnya apakah aksesori itu cocok dengan gayanya. Tanpa ragu, pemuda itu menegaskan dengan kepastian penuh bahwa dia terlihat sangat cantik mengenakan jimat tersebut. Terbawa emosi, gadis itu melompat ke pelukan kekasihnya, memberinya pelukan yang sangat erat sambil berterima kasih berkali-kali. Pemuda itu terkejut dengan tindakannya dan memintanya untuk melepaskannya karena seseorang mungkin melihat mereka di sana. Tetapi wanita muda itu menenangkannya dengan mengatakan tidak ada orang di sekitar, dan keduanya tetap dalam pelukan romantis. Tiba-tiba, suasana yang menyenangkan berubah total dan dedaunan mulai berterbangan di bawah langit merah yang menakutkan. Sementara wanita muda itu terus tersenyum, sang pendekar pedang merasa ada yang salah dan mendongak dengan cemas. Lanskap yang dulunya damai kini tertutup oleh awan gelap yang mengumumkan bahwa sebuah tragedi sedang mendekat. Latar romantis itu hancur, menampakkan desa yang sepenuhnya dilalap api yang ganas dan asap tebal. Rumah-rumah kayu hancur satu persatu saat api menyebar dengan cepat ke setiap sudut. Di tengah neraka ini, pemuda berambut gelap itu berteriak dalam keputusasaan merasakan panasnya api. Pada saat itu, beberapa makhluk bayangan dengan mata merah yang bersinar muncul dari asap tebal. Sang pejuang benar-benar membeku karena ketakutan, bertanya-tanya monster apa itu dan di mana dia berada. Kemudian sang kapten muncul, berteriak agar rekrutan itu memulihkan fokusnya saat makhluk-makhluk mayat hidup, undead, yang mengerikan maju ke arah mereka. Veteran berambut pirang itu menyerang dengan sengit menggunakan pedangnya untuk memukul mundur mayat hidup yang mengelilingi area yang terbakar. Dengan wajah kotor dan lelah, sang pemimpin meneriaki tarunanya untuk membuka mata dan memperhatikan pertarungan. Namun, dalam momen gangguan, sebuah bilah tajam menghantam dada sang kapten dalam serangan mematikan dari belakang. Melihat pemandangan mengerikan itu, pejuang muda itu panik dan berteriak, memanggil pria yang terluka itu sebagai ayahnya. Berdarah hebat, pejuang tua itu tetap berdiri, menghadapi gerombolan besar makhluk yang telah mengepung mereka. Meski sadar akan ajalnya, pendekar pedang berpengalaman itu mempertahankan tatapan yang teguh, siap bertarung hingga napas terakhirnya. Benar-benar syok melihat jatuhnya sang guru, pemuda itu mengeluarkan teriakan kepedihan, memohon agar dia tidak pergi. Tapi tiba-tiba, pemuda itu terbangun, tersengal-sengal di tempat tidurnya. Menyadari itu semua hanya mimpi buruk yang mengerikan, pemuda itu terbangun dengan keringat dingin di kamarnya. Duduk di tempat tidurnya, dia bertanya-tanya apakah itu semua hanya mimpi yang disebabkan oleh kelelahannya. Namun tiba-tiba, cahaya oranye yang kuat mulai bersinar dari bawah pintu kamarnya. Bingung, pejuang muda itu merasa cahaya itu aneh di tengah malam yang gelap. Dengan itu, dia berjalan perlahan ke pintu keluar untuk mencoba memahami apa yang terjadi di luar. Menguasai keberaniannya,
Sang pendekar pedang memegang erat kenop pintu kayu untuk membukanya. Kilatan cahaya besar menghantam wajahnya, mengungkapkan sesuatu yang mengerikan di sisi lain. Pemuda itu benar-benar membeku dan syok melihat pemandangan mengerikan yang baru saja dia saksikan. Ternyata seluruh desa sedang terbakar dengan beberapa orang tergeletak tak bernyawa di tanah. Pemandangannya adalah kehancuran murni dengan penduduk desa yang gugur di tengah api yang menghancurkan rumah-rumah. Pada saat itu, sebuah ledakan hebat menghancurkan sebuah bangunan, melemparkan pemuda itu ke belakang. Awan asap hitam tebal membumbung ke langit, menutupi wilayah itu dengan abu panas. Panas dari kobaran api begitu intens dan seolah melahap setiap sudut tempat yang damai itu. Dari atas, kita bisa melihat bahwa mimpi buruk sang rekrutan telah menjadi kenyataan yang mengerikan. Setelah dampak ledakan, pejuang muda itu berguling di tanah yang kotor mencoba untuk bangun. Dengan wajah kotor, dia dalam hati bertanya-tanya siapa yang mampu menyebabkan kehancuran sebanyak ini. Namun saat dia melihat ke jalan, dia melihat monster kerangka yang sama persis dari mimpinya sedang menyerang. Dia dengan cepat menghunus pedangnya, bertanya-tanya dari mana makhluk-makhluk mengerikan ini berasal. Gerombolan mayat hidup maju tanpa ampun, menghancurkan segala sesuatu di jalan mereka. Marah dan dipenuhi kebencian, sang pendekar pedang bergumam sambil menggenggam senjatanya erat-erat, siap untuk bertempur. Kemudian, salah satu monster menyerbu dengan geram, mengangkat bilah berkarat untuk menebasnya. Menggunakan refleks cepatnya, sang pahlawan menahan pukulan berat itu hingga percikan api beterbangan. Tanpa membuang waktu, dia melakukan serangan balik dengan tebasan yang cepat dan presisi mengenai makhluk mayat hidup tersebut. Dengan itu, makhluk itu dikalahkan, jatuh ke tanah sementara yang lainnya menatap pejuang muda itu. Tetapi sesaat setelah itu, musuh besar lainnya mengangkat kapak tajam untuk menghantam pemuda itu. Pemuda itu dengan gesit menghindar dari senjata berat tersebut dan membalas dengan menebas makhluk itu dengan kekuatan besar. Tatapannya sekarang menunjukkan tekad murni saat dia bertarung dengan berani untuk melindungi rumahnya yang dilalap api. Merangkai gerakannya, dia mendaratkan pukulan kuat yang membuat monster menakutkan itu terpental. Sang rekrutan menarik napas dalam-dalam merasakan kelelahan saat panas api menyiksa tubuhnya. Dia kemudian menahan serangan lain ketika dia mendengar seseorang meneriakkan namanya dari kejauhan. Mengenali suara itu, sang pendekar pedang berbalik dalam keputusasaan, berteriak memanggil Seraphinanya yang tercinta. Ternyata Seraphina sedang dikelilingi oleh para pejuang desa. Menggunakan sihir pelindungnya, dengan tangan yang saling bertaut, pendeta wanita yang cantik itu merapalkan mantra kuat untuk mengusir kegelapan. Sementara itu, veteran berambut pirang terus menebas musuh, berusaha menjaga gadis itu tetap aman setiap saat. Menggunakan seluruh kekuatannya, sang guru membelah makhluk itu menjadi dua, mengalahkan musuh lainnya. Cahaya suci memurnikan tanah, tetapi sang kapten menyuruhnya untuk menahan sihir itu sedikit lebih lama. Tragisnya, sang pemimpin dipukul dari belakang, mengulangi pemandangan yang persis sama dari mimpi buruk itu. Melihat kejadian tersebut, sang peserta pelatihan berlari dengan kecepatan penuh dan menendang monster itu, menyelamatkan gurunya. Penuh dengan kebencian dan keputusasaan, sang pahlawan berteriak bahwa dia datang untuk membantu kekasihnya. Pada saat itu, sebuah pilar raksasa cahaya suci membubung ke langit, menerangi seluruh kegelapan. Melayang di udara, pendeta wanita berambut merah itu terus merapalkan mantra pemurniannya yang kuat. Kemudian, mata wanita muda itu mulai bersinar secara intens dengan cahaya magis kehijauan yang kuat. Dengan itu, cahaya menyebar ke seluruh desa dan mulai membinasakan makhluk-makhluk mengerikan tersebut. Terkena kilauan cahaya itu, peserta pelatihan muda tersebut harus menutupi wajah dengan lengannya untuk melindungi penglihatannya. Pada saat itu, monster-monster mayat hidup itu menderita saat mereka berubah menjadi debu di hadapan sihir suci. Kemudian, pilar raksasa energi bercahaya turun dari langit, menutupi sebagian besar desa. Tak lama kemudian, mantra itu mulai melemah dan cahaya besar itu mulai memudar ke udara. Saat sihir berakhir, gadis cantik itu kehilangan seluruh kekuatannya dan jatuh berlutut di tanah yang kotor. Putus asa, prajurit berambut gelap itu berlari ke arahnya, meneriakkan nama kekasihnya. Dia berlutut di samping pendeta wanita itu dan bertanya dengan sangat khawatir apakah wanita muda itu baik-baik saja. Wanita muda itu meyakinkannya bahwa dia hanya lelah saat mereka berdua mengamati semua kehancuran di sekitar mereka. Mencoba bersikap optimis, sang rekrutan tersenyum dan mengatakan bahwa mereka berhasil mengalahkan semua monster. Namun, si rambut merah memegang tangan pemuda itu dengan tatapan ngeri, mengatakan bahwa pertarungan belum berakhir. Dia memperingatkan dengan suara gemetar bahwa sihir itu tidak memengaruhi semua orang dan meminta pemuda itu untuk melihat ke belakangnya. Mendengar hal ini, sang pendekar pedang menolehkan kepalanya dengan terkejut, menyadari bahwa situasi masih jauh dari selesai. Pada saat itu, gerombolan makhluk mengerikan yang bahkan lebih besar muncul dari api. Pasangan itu akhirnya benar-benar dikepung oleh puluhan musuh yang mengancam dan lapar. Tanpa membuang waktu, makhluk-makhluk kegelapan itu menyerbu, berlari dengan ganas ke arah mereka berdua. Sang pahlawan dengan cepat memposisikan dirinya di depan kekasihnya, menangkis serangan-serangan itu dengan pedangnya. Di bawah tekanan, pemuda itu mengerang, merasakan kekuatan luar biasa dari monster raksasa yang mencoba menghancurkannya. Dia menyadari tidak akan bisa menghindar tepat waktu dan memejamkan matanya rapat-rapat, menunggu yang terburuk. Melihat bahaya yang mengancam,
Wanita muda berjubah putih itu meneriakkan nama pelindung setianya dengan putus asa. Tiba-tiba, kilatan terang muncul saat bilah pedang lain menahan serangan di detik terakhir. Yang mengejutkan pasangan itu, Kapten Pirang yang pemberani muncul, membela sang peserta pelatihan dengan perisainya. Dengan senyum percaya diri, veteran itu berkata bahwa inilah yang terjadi jika kuda-kuda bertarung lemah. Kemudian, prajurit lain dari desa juga tiba di tempat kejadian, siap membantu dalam pertempuran besar tersebut. Petarung muda itu tersenyum lebar karena lega melihat semua temannya selamat. Pendeta wanita berambut merah merasakan harapannya kembali, tahu bahwa mereka akan berjuang bersama demi kelangsungan hidup desa. Mengambil kendali, komandan yang berani itu berteriak, memerintahkan seluruh pasukannya untuk bersiap. Dengan mata penuh tekad, sang rekrutan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, menyatakan bahwa mereka akan menang. Tanpa ragu, pemuda itu menyerbu maju dengan amarah, melepaskan teriakan perang saat dia mengayunkan senjatanya. Pertarungan sengit berlanjut saat sambaran petir yang kuat mulai menyinari langit malam yang gelap. Lambat laun, kekerasan dalam pertempuran mereda dan para penjaga berhasil melenyapkan ancaman-ancaman mengerikan itu. Benar-benar kelelahan, para penjaga saling berbicara satu sama lain, merasa lega karena akhirnya berhasil mengendalikan situasi. Namun kesedihan memenuhi tempat itu saat salah satu penduduk desa menangis, memeluk tubuh seorang korban. Sang kapten dan kedua anak muda itu menyaksikan pemandangan yang menyedihkan itu dalam keheningan total, merasakan kepedihan yang luar biasa. Kemudian, pemimpin kelompok itu mengangkat kepalanya, menatap awan gelap yang terbentuk di ketinggian. Cuaca berubah drastis, dan sang veteran memperingatkan dengan pelan bahwa hujan lebat akan segera dimulai. Dengan itu, tetesan air pertama mulai jatuh ke tanah kotor yang tertutup abu dan kehancuran. Segera, badai hebat mengguyur desa, membantu memadamkan kebakaran besar. Saat air turun, para penjaga berpatroli di desa di antara puluhan mayat yang tergeletak di tanah. Di tengah jalan, sang kapten meneriakkan perintah kepada bawahannya, menyuruh mereka mencari orang yang selamat. Mengamati sekeliling dengan hina, dia bertanya dengan lantang mengapa seluruh desa tidak tersapu habis. Meskipun takut, sang kapten melangkah maju, memegang senjatanya, dan memperingatkan bahwa tempat ini berbahaya bagi penjahat itu. Sang veteran menjelaskan bahwa monster muncul entah dari mana dan menguasai area tersebut untuk mencegahnya maju. Tersenyum, makhluk pucat itu bertanya dengan ironis apakah manusia fana sederhana di sana adalah semacam penjaga. Dengan jijik, pria bertopeng itu berjalan mendekat dan menyatakan bahwa dia tidak tampak begitu kuat. Pemimpin pirang itu memasang kuda-kuda, tidak memahami kata-kata dari seseorang yang dia anggap hanya warga sipil yang tersesat. Namun dalam sekejap mata pria itu bersinar saat dia bertanya apakah sang kapten yang memimpin gerombolan ini. Pada saat itu, indera sang kapten memperingatkannya akan bahaya, dan ketakutan yang luar biasa menyelimutinya. Melihat aura orang asing itu, mata pendeta wanita itu melebar, dan dia berteriak agar semua orang lari dari sana. Bertindak cepat, sang prajurit menggunakan pedangnya untuk menebas asap tempat penjahat itu menghilang. Namun, dengan kecepatan yang tidak masuk akal, tangan penyihir itu mencegat serangan tersebut, mencengkeram bilah pedang yang tajam. Dan dengan gigi terkatup, sang komandan mencoba mundur sambil berusaha menarik kembali pedangnya, tetapi guncangan itu melumpuhkan sang veteran yang merasa hidupnya memudar saat matanya dipenuhi air mata. Di saat yang menyedihkan ini, pendekar pedang misterius itu menghujamkan bilahnya dengan kuat, dan gambar memudar dari layar. Mata Serapine melebar tidak percaya, terguncang oleh guncangan emosional dari semua yang terjadi begitu cepat. Tubuh sang kapten terkulai ke samping saat dia menatap penyerangnya dengan tidak percaya atas apa yang baru saja terjadi. Dengan langkah berat, pria misterius itu menginjak tanah berlumpur, mendekati yang lain. Melihat gurunya jatuh, prajurit muda itu berteriak dalam kemarahan dan menyerbu maju dengan pedang di tangan. Dengan punggung membelakangi, penjahat berjubah coklat itu menunggu serangan pemuda itu dengan aura ungu yang menyeramkan. Dia memalingkan wajahnya, memperlihatkan rambut putih panjangnya dan mata merah yang berbahaya. Hanya dengan satu tangan, makhluk kuat itu menangkis serangan sang pahlawan tanpa kesulitan sedikitpun. Tatapannya penuh penghinaan saat dia memegang bilah tajam itu tanpa terluka sedikitpun. Sementara itu, sang rekrutan menggunakan seluruh kekuatannya tetapi tidak bisa menggerakkan pedang itu 1 sentimeter pun. Dengan nada mengejek, pria itu bertanya-tanya apakah bocah tidak berarti ini bisa menjadi seorang raja. Di kejauhan, Kapten Pirang itu menyaksikan adegan tersebut sambil berlutut dan terluka parah di bawah hujan. Sang penjajah kemudian berkomentar bahwa senjata murid itu penuh dengan kebencian tetapi kosong akan kekuatan. Mendengar ini, pendekar pedang muda itu terkejut oleh perbedaan kekuatan yang sangat besar di antara mereka. Penjahat berambut putih itu menangkis pedang pemuda itu dengan sentikan pergelangan tangan yang sederhana, tetapi pemuda itu tidak menyerah dan mencoba serangan lain dengan seluruh kemarahan yang dia rasakan di dadanya. Namun, serangan itu dihentikan lagi, dan pedang sang murid mulai retak. Mata sang pahlawan dipenuhi keputusasaan saat ia menyadari bahwa ia tidak memiliki peluang untuk menang. Dengan senyum kejam, pria pucat itu bersiap melakukan serangan balik yang cepat dan mematikan. Ia mendaratkan pukulan kuat ke dada pemuda itu, menghempaskannya ke belakang dengan kekuatan besar. Sang penjahat menyatakan bahwa dengan kekuatan sekecil itu, si pemuda tidak akan mampu melakukan sesuatu yang berguna. Selanjutnya, ia mencengkeram leher sang pejuang,
mengangkatnya dari tanah dengan mudah. Hujan dan kilat menerangi pemandangan tragis kekalahan sang pahlawan. Karena tidak mampu melawan, sang murid mencoba melepaskan diri dan bernapas, namun cengkraman di tenggorokannya terlalu kuat. Kemudian, sang penyerbu mengangkat pedangnya sendiri, siap untuk mengakhiri hidup si rekrutan baru itu. Mata bocah itu memantulkan bilah pedang yang mendekat saat ia menghadapi ajalnya sendiri. Dan dengan satu tebasan yang cepat dan tepat, sang penjahat menghujam dada pejuang muda itu. Energi dalam jumlah besar terlepas saat benturan terjadi, menunjukkan betapa dahsyatnya serangan tersebut. Dari kejauhan, pendeta wanita berambut merah menyaksikan dengan ngeri saat kekasihnya ditumbangkan. Ia menutup mulut dengan tangannya karena terkejut, tidak mampu mempercayainya. Tubuh sang pahlawan jatuh tak bernyawa ke tanah yang berlumpur, tatapannya kosong dan tanpa harapan. Sambar kilat membelah langit saat gadis itu berteriak putus asa memanggil nama kekasihnya, Tane. Tanpa memedulikan bahaya, wanita muda itu berlari ke arah pemuda yang terjatuh, berteriak bahwa ini tidak mungkin benar. Namun, pria berambut putih itu menghentikannya, mencengkeram lengannya dan menghalangi jalannya. Ia berhasil membebaskan diri, dan saat menyentuh dada pemuda itu, ia menyadari bahwa dia masih hidup. Dengan air mata di matanya, si rambut merah berkata bahwa ia akan segera menyembuhkannya, karena ia masih bisa menyelamatkannya. Pendeta wanita itu kemudian mulai merapalkan doa penyembuhan yang kuat kepada dewa kuno. Tangannya dipenuhi dengan cahaya keemasan yang hangat saat ia menyalurkan energi suci. Wanita muda itu memohon agar doanya berubah menjadi kehidupan dan diberikan kepada kekasihnya. Ia memohon agar Tane terbangun sementara sang penyihir memperhatikan semuanya dengan saksama dan dalam diam. Tiba-tiba, gadis itu merasakan bilah pedang dingin di lehernya dan seluruh tubuhnya membeku karena ketakutan. Sang penjahat menatapnya dengan mata merah yang menyala, siap mengambil nyawa lainnya. Air mata mengalir di wajahnya saat pedang dingin itu menekan tenggorokannya yang rapuh. Ia terus memohon bantuan dengan putus asa kepada dewanya yang bernama Lada untuk menyelamatkan mereka. Tiba-tiba, sebuah suara misterius menggema di pikiran sang penjahat, menyuruhnya untuk segera berhenti. Sesosok entitas wanita yang menyeramkan muncul dan memerintahkan sang pejuang untuk membawa wanita itu kepadanya. Pria berambut putih itu menundukkan kepalanya dan menjawab bahwa ia mengerti perintah majikannya. Mematuhi perintah tersebut, ia mencengkeram pergelangan tangan sang pendeta wanita yang menatapnya dengan sangat ketakutan. Sang penyerbu dengan dingin memberitahunya bahwa mereka akan pergi karena sang raja muda, Vichero, memanggilnya. Wanita muda itu berteriak agar dilepaskan dan meronta-ronta saat dia diseret menjauh dari kekasihnya. Tergeletak di tanah, pejuang muda itu perlahan menggerakkan jari-jarinya mencoba meraih pacarnya. Dengan susah payah, pemuda itu menyeret dirinya melewati lumpur, memanggil nama Serapine dengan suara lemah. Dalam penyangkalan, ia berbisik pada dirinya sendiri bahwa ini tidak mungkin benar-benar terjadi. Pandangannya menjadi gelap dan sang pahlawan pingsan saat hujan deras terus mengguyurnya. Di bawah kilatan petir badai, pejuang berambut putih itu berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Pada saat itu, orang-orang mati di desa itu mulai bangkit, mata mereka menyala merah. Makhluk-makhluk itu bangkit di seluruh desa, mengubah tempat itu menjadi mimpi buruk yang nyata. Tanpa basa-basi, pria berjubah itu melemparkan gadis itu dengan paksa ke tanah yang berlumpur. Ia berhenti di samping salib batu dan menatapnya dengan tatapan dingin dan tanpa emosi. Pejuang itu memalingkan wajahnya ke samping, tampak sedikit termenung tentang apa yang akan ia lakukan. Berlutut di lumpur, sang pendeta wanita memperhatikannya dalam diam, menunggu langkah selanjutnya. Mata merahnya bersinar terang dalam kegelapan, menunjukkan sifat aslinya. Wanita muda itu kemudian bertanya siapa dia dan mengapa dia menyerang desa mereka yang tidak berdosa. Ia membelakanginya, benar-benar mengabaikan semua pertanyaan putus asanya. Dengan geram, wanita muda itu berteriak, menuntut jawaban tentang tujuan mereka di tempat itu. Suara gelap itu kemudian bertanya mengapa dia ingin tahu tujuan mereka di sana. Si rambut merah benar-benar terkejut mendengar suara misterius itu datang dari entah mana. Tiba-tiba, sebuah massa besar energi ungu gelap muncul di depan sang pendeta wanita. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa merasakan percikan kehidupan sedikit pun yang datang dari makhluk aneh itu. Energi tersebut mengambil wujud seorang wanita dengan senyum mengerikan dan mata yang menyala. Wanita muda itu mengerti bahwa itu adalah sesosok spekter, sesosok mayat hidup kuat yang tercipta dari pikiran-pikiran jahat. Makhluk melayang itu berkata bahwa ia merasa luar biasa bisa bertemu seseorang seperti pendeta muda itu. Makhluk itu mendekat dan berkomentar betapa langkanya menemukan wadah spiritual yang begitu murni. Saat menyentuhnya, gadis itu merasakan energi gelap yang dingin dan menyadari bahwa ia tidak bisa bergerak. Dengan senyum jahat, sang spekter menyatakan bahwa dia adalah wadah yang sempurna untuk rencana-rencananya. Energi gelap mulai menyerang tubuh wanita muda itu, merusaknya dari dalam. Dalam keputusasaan, ia mencoba melawan, namun energi jahat itu terlalu kuat dan tidak bisa dihentikan. Entitas itu menyatakan dirinya sebagai otoritas yang memerintah mereka yang telah gugur dan bahwa ia akan mengambil jiwa gadis itu. Berlutut dan merasakan sakit yang luar biasa, sang pendeta wanita berjuang untuk tidak kehilangan kesadaran. Makhluk itu memperingatkan bahwa tubuh fisiknya sekarang akan menjadi miliknya dan proses perasukan itu semakin intens. Terselubung kegelapan,
wanita muda itu terangkat ke udara dan mengeluarkan jeritan penderitaan dan keputusasaan yang murni. Sementara itu, pejuang berambut putih menyaksikan seluruh adegan itu dengan ekspresi serius. Seberkas energi ungu melesat ke langit saat proses perasukan pendeta muda itu selesai. Cahaya intens itu menerangi seluruh desa dengan sinar ungu saat awan gelap terbentuk. Dari kejauhan, pilar energi itu dapat dilihat di seluruh wilayah, menandakan kekuatan yang besar. Di kejauhan, seorang pria dan seorang wanita mengamati kejadian tersebut. Merasakan aura gelap yang datang dari sana, wanita berambut pirang itu berkomentar bahwa roh-roh sedang gelisah dan ia merasakan energi jahat. Ia meminta rekannya, Ridner, untuk bergegas karena mereka harus segera sampai ke lokasi. Tiba-tiba, pejuang muda bernama Tane membuka matanya. Terkejut oleh sebuah suara yang bergema di pikirannya, ia mendapati dirinya mengambang di tempat aneh yang penuh api dengan tangan-tangan aneh yang memegangnya. Bingung, pemuda itu bertanya-tanya di mana dia berada dan bagaimana dia bisa sampai ke tempat yang menakutkan itu. Suara misterius itu mengatakan bahwa dia telah membantu makhluk-makhluk dan peduli pada kesedihan karena kehilangan seorang saudara. Karena takut, sang pahlawan berteriak menanyakan siapa yang berbicara kepadanya di saat kebingungan ini. Suara itu terus berkata bahwa ia merasakan kebencian Tane atas kelemahan dan ketidakmampuannya sendiri. Entitas itu menjelaskan bahwa emosi yang intens sedang bergejolak di dalam diri pemuda itu, menarik minatnya. Mata pejuang muda itu melebar saat ia menyadari sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi di sini. Seekor makhluk bayangan raksasa dengan mata merah muncul dari api di depan sang pahlawan. Ia terkejut dan bertanya-tanya benda apa itu dan apa yang terjadi padanya. Makhluk itu memperkenalkan dirinya sebagai Fury dan berkata bahwa ia terpanggil oleh kemarahan yang luar biasa di dalam diri pemuda itu. Sang pejuang menundukkan kepalanya dalam kebingungan, bertanya-tanya apa artinya ditarik oleh kemarahannya. Entitas jahat itu tersenyum dan berbicara tentang bagaimana ia melihat pemuda itu berjuang melawan takdirnya yang kejam. Fury menyatakan bahwa ia merasa situasi pemuda itu benar-benar menyedihkan dan layak untuk dikasihani. Karena tidak mengerti, sang pahlawan mengangkat wajahnya, bertanya-tanya apakah makhluk itu merujuk padanya. Makhluk itu berkata bahwa semuanya telah berakhir dan sekarang dia harus menerima ajalnya sendiri. Dengan kepalan tangan yang penuh amarah, energi merah mulai memancar dari pemuda itu. Ia berteriak bahwa ia tidak akan menerima hasil ini dan ia belum bisa dikalahkan, karena ada urusan yang harus diselesaikan. Makhluk itu tertawa dan bertanya apa yang dia pikir bisa dia lakukan dengan tubuh yang hancur itu. Pemuda itu melihat tangannya, merasakan energi aneh mengalir di seluruh tubuhnya. Fury kemudian berkata bahwa ia akan memberikan tawaran istimewa kepada sang pejuang di saat keputusasaan ini. Pemuda itu terkejut dan bertanya-tanya tawaran macam apa yang bisa diberikan makhluk itu kepadanya. Makhluk itu berjanji untuk memberinya kekuatan mutlak, kekuatan yang tidak tunduk pada apapun dan siapapun. Namun, ia memperingatkan bahwa harga untuk mendapatkan kekuatan ini adalah segala hal yang ada pada diri pemuda itu. Dengan mata penuh kebencian dan air mata, pemuda itu menerima, mengatakan bahwa ia akan melakukan apapun demi balas dendam. Makhluk raksasa itu tertawa puas melihat tekad sang pejuang. Tiba-tiba, sebuah tangan besar mencengkeram tubuh pemuda itu dengan kuat, meremukkan tulang-tulangnya. Makhluk itu kemudian menyatakan bahwa kontrak di antara mereka telah tersegel dengan darah dan rasa sakit pemuda itu. Tangan raksasa itu terbuka dan tubuh sang pahlawan mulai jatuh menuju jurang api. Entitas itu memerintahkan pemuda itu untuk maju dan membebaskan diri dari semua kekangannya. Ia menyuruh pemuda itu untuk berlari bebas dan menggunakan kekuatan barunya sesuai keinginannya. Dikelilingi oleh aura merah yang kuat, sang pejuang berteriak, melepaskan semua amarahnya. Kembali di desa, tubuh pendeta wanita itu melayang di udara, terbungkus energi ungu. Matanya menyala dengan cahaya jahat saat perasukan itu sepenuhnya mengubah dirinya. Tiba-tiba, energi ungu gelap meledak dari tubuh sang pendeta wanita dengan kekuatan yang dahsyat. Kemudian, gelombang kejut kemerahan menyapu seluruh desa yang hancur oleh hujan. Kekuatan benturannya begitu besar hingga bangunan-bangunan mulai bergetar dan runtuh. Bersamaan dengan itu, cabang-cabang energi gelap tumbuh dari tanah namun terpental oleh cahaya ungu tersebut. Prajurit berambut putih itu terjebak di tengah ledakan kekuatan yang tak terduga. Dia berbalik dengan terkejut, merasakan kehadiran baru yang sangat kuat di medan perang. Dalam sekejap mata, Fanny muncul dan menyerang sang penjahat dengan kekuatan manusia super. Pria berambut putih itu terkejut oleh kecepatan dan kekuatan pemuda tersebut. Pada saat ini, mata sang pahlawan bersinar dengan kemarahan merah dan dia menggeretakkan giginya dalam kebencian. Benturan kekuatan mereka menyebabkan ledakan cahaya yang membutakan semua orang di sekitarnya. Di tengah kekacauan, prajurit muda itu menghadapi musuhnya dengan tekad yang besar. Wajahnya kini menjadi topeng kemarahan murni dan haus akan balas dendam terhadap penjahat itu. Di kejauhan, pendeta wanita yang kerasukan melayang di udara dikelilingi oleh energi ungu yang menyeramkan. Dengan mata yang bersinar intens, gadis itu mengeluarkan teriakan supernatural yang menakutkan. Melihat kekasihnya menderita, sang pahlawan mengatupkan giginya begitu keras hingga berdarah. Dia melepaskan raungan liar, membebaskan semua amarah yang terkumpul sekaligus. Sang penjahat bertanya-tanya bagaimana pemuda itu bisa selamat karena dia yakin telah mendaratkan serangan langsung. Mendengar hal itu,
Penduduk desa yang dihidupkan kembali yang telah bangkit sebelumnya mulai bergerak menuju pertempuran. Makhluk-makhluk mayat hidup itu perlahan mendekat untuk menyerang prajurit tunggal tersebut. Dalam beberapa detik, sang pahlawan mendapati dirinya benar-benar dikelilingi oleh puluhan musuh. Dengan senyum kejam, pria berambut putih itu memerintahkan pelayannya untuk menghabisi pemuda tersebut. Mematuhi perintah, monster-monster itu merangsek maju untuk menyerang dengan senjata berkarat mereka. Tanpa ragu, pemuda itu menyerbu maju dan mulai menebas para mayat hidup dengan kecepatan luar biasa. Terbungkus dalam aura merahnya, dia bergerak seperti bayangan di antara penduduk desa yang dihidupkan kembali. Dengan satu tebasan pedang, dia mengalahkan beberapa musuh sekaligus tanpa henti. Penjahat itu menyaksikan adegan tersebut dengan penuh minat, menyadari kekuatan baru sang prajurit. Setelah mengalahkan mayat hidup, sang pahlawan menatap tajam ke arah musuh aslinya, matanya berkobar. Dia berjalan perlahan melewati desa yang hancur, pedangnya bercahaya dengan energi merah. Tatapannya tertuju pada pria berambut putih itu, siap untuk pertempuran yang sesungguhnya dimulai. Sang penjahat tersenyum dan mengidentifikasinya sebagai seorang berserker, seorang prajurit yang digerakkan oleh kemarahan murni. Tanpa membuang waktu lagi, pemuda itu berlari dengan kecepatan tinggi untuk menyerang lawannya, tetapi pria berambut putih itu tampak menyadari sesuatu yang berbeda tentang kekuatan lawannya. Dia menghentakkan kakinya keras ke tanah, menggunakan momentum itu untuk melompat ke arah targetnya. Di udara, prajurit muda itu menyiapkan tebasan ke bawah yang menghancurkan dengan pedangnya. Sang penjahat bersiap menghadapi benturan dengan ekspresi wajah yang serius dan fokus. Dia tersenyum dengan hina dan menyatakan bahwa tingkat kekuatan ini masih belum cukup. Pedang mereka beradu dan gelombang energi menyebar, menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka. Dengan teriakan kebencian, sang pahlawan mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam serangan itu, mencoba memenangkan pergulatan. Sang penjahat terdorong mundur oleh kekuatan kasar pemuda itu saat dia bertarung dengan segala yang dimilikinya. Bahkan dengan kekuatannya yang superior, pria berambut putih itu merasakan tekanan dari serangan sang pahlawan. Melihat hal ini, penjahat berambut putih itu mencengkeram pedangnya dengan kuat saat percikan energi ungu meledak. Tetesan darah mulai menetes ke tanah berlumpur, bercampur dengan hujan deras yang mengguyur desa. Kemudian kita melihat prajurit muda itu menahan bilah tajam musuh dengan tangan kosong, matanya bersinar. Penuh amarah, pemuda itu menggigit bibirnya keras saat darah mengalir di wajahnya yang terluka. Dengan semburan darah yang besar, sang prajurit menggunakan energi gelapnya untuk mendorong pria itu menjauh. Menatap ke langit, sang penyerbu berkomentar bahwa bocah itu tidak akan berhenti bertarung sampai dia benar-benar dikalahkan. Berlutut di tanah yang hancur, sang pahlawan menatap tajam ke arah lawannya, tampak seperti binatang buas yang benar-benar tak terkendali. Pada saat itu, sang penjahat mempererat genggamannya pada pedang besarnya, bersiap untuk langkah selanjutnya. Perlahan, prajurit kegelapan itu bangkit saat kilat menerangi aura jahat yang mengelilinginya. Dengan dingin, pria pucat itu memperingatkan bahwa pemuda itu bisa terus bertarung sampai dia menghembuskan napas terakhirnya. Menanggapi ejekan itu, pemuda itu mengeluarkan raungan yang mengerikan, menunjukkan semua kemarahan yang mendominasi tubuhnya. Diikuti dengan serangan cepat, sang pendekar pedang maju seperti kilat merah, menghancurkan tanah yang dilewatinya. Terkejut oleh kekuatannya, sang penyerbu mengangkat senjatanya untuk menangkis serangan berat bocah yang sedang mengamuk itu. Benturan bilah pedang menciptakan percikan terang saat sang pahlawan menekan serangannya dengan tekad yang besar. Di sisi lain, pria berambut putih itu menilai situasi, mempertahankan pertahanannya yang kokoh terhadap serangan tersebut. Pertempuran semakin intensif, dan keduanya mulai bertukar lusinan pukulan cepat, mengirimkan percikan api terbang di udara. Menggunakan seluruh kekuatannya, pemuda itu memutar tubuhnya dan mencoba tebasan samping yang sangat kuat terhadap musuh. Namun bilah tajam sang penyerbu menangkis serangan itu, menyebabkan benturan keras di tengah desa. Meski tertahan, pemuda itu tidak mundur dan terus mendorong senjatanya dengan kekuatan manusia super yang luar biasa. Bertindak cepat, pria misterius itu menyerang balik dan berhasil mendaratkan luka dalam di kaki bocah itu. Merasakan sakit yang luar biasa, sang pendekar pedang menggeletakkan giginya, mengeluarkan erangan kecil, tetapi tanpa menghentikan pertarungannya. Tepat setelah itu, sang penjahat melepaskan gelombang energi penolak yang melemparkan tubuh sang pahlawan jauh ke belakang. Dampaknya sangat besar, dan senjata lawan merobek tanah berlumpur saat dia mencoba menghentikan gerakannya, tidak memberikan kesempatan untuk beristirahat. Sosok berjubah itu melesat di udara, menyiapkan tusukan ke arah prajurit muda tersebut. Benar-benar dikonsumsi oleh kebencian, pemuda itu mengangkat kepalanya, menghadapi serangan yang mendekat seperti binatang buas yang gila. Tatapan sang penyerbu tetap dingin dan penuh perhitungan saat dia turun ke arah target tanpa menunjukkan keraguan sedikitpun. Dengan itu, ledakan raksasa berbentuk salib menghantam tanah, melepaskan kilatan energi yang kuat. Gelombang kejut ungu meluas ke seluruh desa, menghancurkan atap-atap rumah dan menerbangkan debu kemana-mana. Awan asap besar membubung ke langit, menutupi sebagian besar rumah yang tersisa di desa. Di tengah awan tebal itu, siluet megah dari pria pucat itu muncul, berjalan dengan tenang. Di dekatnya, si cantik berambut merah yang kerasukan terus melayang di udara, menyebarkan energi gelapnya di tengah badai. Entitas yang mengendalikan tubuh wanita muda itu mendekatkan tangan ke wajahnya,
tampak mencoba membiasakan diri dengan wujud tersebut. Kemudian, ia tersenyum dengan sangat sinis, memperlihatkan mata cerah yang penuh dengan kejahatan murni. Jauh di sana, kita melihat seorang dewi misterius duduk di singgasana mewah yang melayang di atas gunung buku. Tempat itu adalah lautan pengetahuan yang tak terbatas, dengan berbagai buku kuno yang tersebar di seluruh ruangan. Secara ajaib, salah satu volume mulai melayang, memancarkan cahaya terang di tengah tumpukan tersebut. Halaman-halamannya terbuka dengan sendirinya, mengungkapkan teks yang berbicara tentang bagaimana kemarahan adalah dorongan yang merusak. Dewi berambut putih itu membaca dengan saksama, menyatakan bahwa kebencian ini melahap segalanya seperti api abadi. Cahaya yang kuat terus menerangi halaman-halaman yang tersebar di dasar ruang ajaib yang kosong itu. Dengan tatapan tenang, sang Dewi mengalihkan perhatiannya dari bacaannya, tampak menyadari sesuatu yang jauh. Dewa bermata ungu itu berpikir bahwa sang berserker adalah makhluk penghancur murni yang memusnahkan segala sesuatu di jalannya. Membaca sebuah grimoire kuno, sang Dewi menemukan bahwa mereka merindukan pertempuran terus-menerus hingga saat kematian mereka. Berkomentar pada dirinya sendiri, dia mengatakan bahwa para prajurit yang penuh amarah ini bertindak sejauh menghancurkan diri mereka sendiri dalam panasnya pertempuran maut. Di desa, sang pahlawan yang dirasuki kebencian berlari ke arah musuhnya, memancarkan amarah dari setiap pori tubuhnya. Namun pria pucat itu menyadari serangan tersebut dan menghindar dari pukulan cepat itu sebelum mendaratkan serangan yang menentukan kepada sang pemuda. Kemudian dia melayangkan pukulan langsung dan sangat kuat dengan bantuan pedangnya ke wajah pemuda yang mengamuk itu. Dampaknya membuat kepala prajurit kegelapan itu terlempar ke belakang, dan percikan kemerahan meledak di udara. Sang penjahat mengambil kesempatan itu dan menyayat wajah lawannya, mengingatkannya bahwa siapapun yang menghadapi monster sepertinya, dan dia menyelesaikan kalimatnya dengan sangat dingin, mengatakan bahwa lawannya tidak boleh, dalam keadaan apapun, kembali dari pertarungan ini dalam keadaan masih bernapas. Tubuh pemuda itu jatuh keras ke tanah di tengah hujan sementara sosok berambut putih itu menonton dengan jijik. Dengan tidak sabar, wanita yang dirasuki roh itu berjalan menembus bayang-bayang dan berkata, sangat menarik bagi seseorang untuk menjadi seorang berserker. Dengan senyuman, dia bertanya kepada gadis itu apakah roh amarah yang memilihnya atau apakah itu semua hanya untuk mencoba melarikan diri dari Tarsis. Mengingat segalanya, si rambut merah melayang dengan lembut di dekat pemuda yang tergeletak di genangan lumpur desa. Sangat bersemangat dengan semua itu, ia berkomentar bahwa situasi ini menjadi jauh lebih menghibur daripada yang diperkirakan. Hujan turun tanpa ampun membasahi tubuh pemuda itu, yang tetap tak bergerak saat bayang-bayang perlahan mendekatinya. Pada saat itu, sang pendeta wanita turun dan berhenti dengan gagah di dekat tubuh yang bahkan tidak lagi berkedip. Menganalisis dengan cepat, sang penjahat mencatat bahwa pemuda itu masih bernapas dan bertanya kepada pemimpinnya apakah ia harus mengakhiri hidupnya. Sambil tersenyum, wanita muda bermata cerah itu berkata bahwa bocah itu sudah cukup menderita. Baginya, seorang fana hanya bisa menanggung semua ini dengan cara dikalahkan. Ia melanjutkan bahwa meskipun terbangun, manusia malang itu akan selamanya dikuasai oleh kemurkaan. Mengulangi pertempuran yang sia-sia dan brutal ini, wanita itu berkata bahwa dia akan bertarung sendirian sampai benar-benar lenyap. Sebagai tanggapan, Tarsis menurunkan kewaspadaannya dengan tatapan yang sangat dingin dan diam ke arah rekannya yang tak kenal ampun itu. Di samping mereka, prajurit yang terluka itu mengeluarkan asap dari mulutnya saat ia bermandikan energi merah. Karena penasaran, gadis itu melepaskan senyum dan rintihan lembut, menganggap situasi di depannya sangat indah. Dari asap merah tersebut, sang pahlawan menghilang dalam sekejap mata, mengejutkan lawannya yang kuat. Segera, wanita muda itu mulai membentuk bola sihir raksasa dari kejahatan murni menggunakan ujung jarinya. Melihat hal ini, ia mengarahkan tangannya ke arah lawan yang menyerangnya dan berujar bahwa ia akan meninggalkan sebuah hadiah manis. Bola sihir itu kemudian membesar dengan cepat, menguasai langit dan menciptakan kejutan listrik gelap yang sangat besar. Dengan dentuman yang menggelegar, serangan itu menghantam tanah, menghancurkan desa tersebut dengan energi yang tak terkendali dan luar biasa. Bangunan-bangunan batu kuno mulai runtuh akibat gelombang dampak yang luar biasa dan awan debu yang terbentuk. Semua energi gelap itu melemparkan puing-puing batu berat ke segala arah, tidak menyisakan satupun bangunan di dekatnya. Untuk sesaat, kabut menyembunyikan sisa-sisa rumah yang hancur tertimpa bebatuan berat yang berjatuhan. Di tengah-tengah itu semua, pasangan tersebut menyaksikan ledakan itu melahap seluruh daratan, menyebarkan teror di sekitarnya. Saat kekuatan jahat itu mereda, sang Dewi menyadari bahwa prajurit yang kerasukan itu selamat dari sihir gelapnya yang mengerikan. Dengan sangat terkejut, ia terdiam, menyadari bahwa ia tidak menyangka pemuda itu mampu menahan guncangan hebat di dadanya. Merasa tubuh itu menarik, ia mengakuinya dengan gigi terkatup dan mata yang terpaku pada sebuah senyuman di tengah bencana tersebut. Namun, ia merasa ada sesuatu yang kurang dan menggerutu, mengeluhkan fakta bahwa kekuatan ini belum begitu sempurna. Memahami bahwa wadahnya belum lengkap, ia memberitahu temannya bahwa ia harus kembali ke markas. Tetap pada posisinya, Tarsis menegaskan dengan patuh dan mengatakan bahwa ia siap menerima perintah untuk membawanya kembali. Berjalan tanpa menoleh ke arah puing-puing, si rambut merah itu mulai melangkah di samping Tarsis di bawah guyuran hujan deras. Dan memenuhi permintaan tersebut, sang prajurit pucat itu dengan cepat menjentikan jarinya, menyebabkan genangan air misterius dengan rune ungu bersinar.
Menggunakan kekuatan tak dikenal ini, seluruh permukaan genangan mulai memancarkan cahaya besar dari pusatnya dalam pilar sihir. Sebuah sinar terus-menerus meledak, membelah malam dengan energi violetnya, cahaya yang menyilaukan menerangi seluruh awan. Dalam pandangan udara, lingkaran aura yang bersinar ini menerangi sekeliling tanpa batas. Naik tak terhingga dalam garis lurus, semua sihir dan amarah jatuh bersama hujan dan kilat dalam sebuah pertunjukan akhir yang agung dengan atmosfer yang kelam.